Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmat-Nya hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengangkat derajat umatnya dari lembah kehinaan menuju puncak kebahagiaan di dunia wal akhirat insyaallah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saljadil dari program studi Hukum Tata Negara 1A dengan NIM 2403020017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi di bab 3 yaitu tata tulis dan ejaan bahasa Indonesia. Baik, sini saya akan menjelaskan materi tentang tata tulis dan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah penggunaan huruf. Penggunaan huruf terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu adalah huruf vokal. Huruf vokal terdiri dari huruf A, I, U, E, O. Huruf vokal digunakan untuk melambangkan bunyi vokal. Contohnya seperti huruf A yaitu air, U ular, I ikan, E emas, dan O orang. Yang kedua adalah huruf konsonan. Huruf konsonan adalah semua huruf kecuali huruf vokal. Huruf konsonan biasanya digunakan untuk melambangkan bunyi huruf konsonan. Contohnya seperti huruf B dalam kata buku dan huruf D dalam kata daun. Yang ketiga itu adalah gabungan huruf vokal. Gabungan huruf vokal adalah gabungan dari dua huruf vokal. Contohnya itu seperti huruf AI dalam kata air dan huruf AU dalam kata aula. Keempat adalah gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan terdiri dari dua huruf konsonan yang digabungkan. Contohnya seperti kata NG dalam kata mengapa, huruf NY dalam kata menyala, dan huruf KH dalam kata khas. Yang kelima itu adalah huruf kapital. Huruf kapital biasanya digunakan pada awalan nama tempat, nama orang, dan nama benda, dan lain-lain. Yang keenam itu adalah huruf miring. Huruf miring biasanya digunakan untuk menjudulkan sebuah film, berita, media massa, dan termasuk juga daftar pustaka. Yang ketujuh adalah huruf tebal. Huruf tebal biasanya digunakan untuk menegaskan suatu tulisan yang sudah digaris miring. Contohnya itu seperti kata huruf DH dalam kata Ramadan dan huruf ET dalam kata ora et labora. Baik, materi kedua yaitu penulisan kata. Penulisan kata terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu adalah kata dasar. Kata dasar ditulis secara mandiri. Contohnya dalam kata makan, minum. Yang kedua itu adalah kata turunan. Kata turunan adalah kata yang dibentuk dengan menambahkan awalan, akhiran, atau kedua-duanya pada kata dasar. Seperti contoh dalam kata perumahan, pembaca, dan memasak. Yang ketiga itu adalah pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah proses memisahkan suku kata dalam sebuah kata. Contohnya itu seperti kata memang, pemasak, dan perumahan. Yang keempat itu adalah kata depan. Kata depan adalah kata yang digunakan sebelum kata benda, kata kerja, maupun kata sifat. Contohnya itu adalah kata di, ke, dan dari. Yang kelima itu adalah kata partikel. Partikel adalah kata yang memiliki fungsi tata bahasa tertentu, seperti menghasilkan, pemaksaan, dan menghadapkan keputusan. Contohnya seperti kata saja, lah, dan pun. Yang keenam itu adalah singkatan. Singkatan adalah bentuk penyingkatan dari sebuah kata atau frasa. Singkatan biasanya digunakan dengan mengambil huruf pertama atau beberapa huruf dari setiap kata. Contohnya seperti kata DR atau doktor, kata prof atau profesor, dan kata DLL atau dan lain. Yang ketujuh itu adalah angka dan bilangan. Angka dan bilangan digunakan untuk menunjukkan jumlah, urutan, atau identifikasi suatu hal. Contohnya seperti angka 1, 10, dan 100, serta bilangan pertama, kedua, dan sejuta. Materi ketiga yaitu penggunaan tanda baca.
Penggunaan tanda baca terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah tanda titik. Tanda titik digunakan di akhir kalimat pernyataan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berbentuk kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Tanda koma. Tanda koma digunakan dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan sebelum kata penghubung dalam kalimat menjemuk pertentangan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat dan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Yang ketiga itu adalah tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung dalam memisahkan kalimat setara dan dalam kalimat menyebut pada perincian yang berupa frasa, verbal, dan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Yang keempat itu adalah tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan, tapi tidak digunakan jika perincian atau penjelasan tersebut merupakan bagian dari kalimat lengkap. Yang kelima itu adalah tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menandai kata yang terpotong karena pergantian baris, menyambung unsur bentuk ulang, menyambung tanggal, bulan, dan tahun, menyambung huruf dan pengerjaan, dan menyatakan skor dalam pertandingan. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan karena waktu juga terbatas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila ada salah kata karena saya hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.